Sore itu, jalanan kota penuh dengan deru kendaraan dan klakson yang bersahut-sahutan. Matahari sedang berada di ujung barat, menyisakan semburat jingga di langit. Di sebuah klinik kecil yang selalu sibuk, mobil-mobil silih berganti masuk dan keluar area parkir sempit di depannya. Raka, seorang tukang parkir yang sudah bekerja di sana bertahun-tahun, tampak sibuk mengatur kendaraan yang saling berebut tempat. Raka adalah pria berusia awal 30-an dengan postur tegap dan kulit yang menggelap akibat terik matahari. Kaosnya yang sudah pudar warnanya menggulung di lengannya, memperlihatkan otot yang terbentuk karena kerja keras. Meski pekerjaannya tampak sederhana, ada kesigapan dan tanggung jawab yang terlihat dari caranya mengatur kendaraan. Di sisi lain, seorang wanita muda baru saja tiba di klinik itu. Nadia, seorang dokter baru yang cantik dengan rambut hitam yang dikunci rapi, sedang mencoba memarkir mobilnya. Mobil sedan hitamnya tampak mencolok di antara kendaraan lain yang lebih sederhana. Nadia masih beradaptasi dengan rutinitas baru setelah pindah dari kota besar ke klinik kecil ini. Hari itu, ia datang dengan pikiran yang sudah lelah setelah menjalani hari panjang. Saat Nadia mencoba memutar mobilnya untuk masuk ke tempat parkir, sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju dan hampir menyerempetnya. Dengan spontan, Raka berlari ke depan mobil, melambai-lambaikan tangannya untuk menghentikan pengendara motor itu. "Mas, hati-hati dong. Ini mobil lagi mundur," seru Raka dengan nada tegas namun tidak kasar. Pengendara motor itu hanya mengangguk cepat sebelum melaju pergi. Raka berbalik menghadap Nadia dan tersenyum, sedikit menundukkan kepala sebagai isyarat minta maaf. "Maaf ya, Dok. Kadang ada aja yang gak sabar," katanya sambil mendekati jendela mobil. Nadia menurunkan kaca jendelanya, sedikit mengernyit. "Terima kasih. Hampir saja." Raka mengangguk, kemudian mengarahkan Nadia ke tempat parkir yang kosong dengan gestur tangannya yang cekatan. Begitu Nadia keluar dari mobil, ia sempat melirik Raka sekilas. Penampilannya sederhana, tapi ada sesuatu yang membuat Nadia terdiam sejenak. Barangkali caranya tersenyum, atau sorot matanya yang hangat. "Hati-hati, Dok," ujar Raka saat Nadia melangkah masuk ke klinik. Hari-hari berlalu, dan interaksi kecil antara Nadia dan Raka menjadi bagian dari rutinitas baru Nadia. Setiap pagi, Raka selalu menyapa dengan senyuman hangat, dan setiap sore, ia membantu mengarahkan mobil Nadia saat keluar dari parkir. Meski hanya sekilas, Nadia mulai memperhatikan detail kecil tentang Raka. Suatu sore, Nadia duduk di ruang tunggu klinik setelah menyelesaikan jadwal praktiknya. Ia melihat keluar jendela dan mendapati Raka sedang mengatur parkir dengan sigap. Kaosnya basah oleh keringat, tapi ia tetap tersenyum sambil bercanda dengan pengunjung yang hendak memarkir motor mereka. Nadia tidak bisa menahan senyum kecil yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Tukang parkir yang aneh, pikirnya, kenapa dia selalu terlihat begitu ramah? Ketika jam kerja selesai, Nadia melangkah keluar dari klinik. Senja mulai turun, dan cahaya matahari yang lembut menerpa area parkir. Raka, seperti biasa, sedang bersandar di sebuah sepeda motor sambil memperhatikan kendaraan yang keluar masuk. "Hari berat lagi, Dok?" tanyanya begitu Nadia mendekat. Nadia menghela napas panjang. "Seperti biasa," jawabnya singkat. Raka hanya tersenyum kecil. "Kerja di klinik kayak gini pasti capek ya. Tapi setidaknya, Dokter Nadia selalu punya senyum buat pasien, kan?" Ucapan itu membuat Nadia tertegun sejenak. Ia tidak menyangka bahwa seseorang seperti Raka memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. "Bagaimana kamu tahu?" tanyanya sambil menaikkan alis. Raka mengangkat bahu. "Kelihatan aja, Dok. Kadang orang yang datang ke sini mukanya kusut, tapi pas keluar, mereka kelihatan lebih lega. Berarti dokternya berhasil bikin mereka merasa lebih baik." Ada kehangatan dalam kata-kata Raka, seolah ia sungguh-sungguh menghargai pekerjaan Nadia. Wanita itu tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk pelan, kemudian masuk ke mobilnya dengan pikiran yang sedikit lebih ringan. Namun, sejak hari itu, pandangan Nadia terhadap Raka mulai berubah. Ia tidak lagi menganggapnya sekadar tukang parkir. Ada sesuatu yang berbeda pada pria itu. Kesederhanaannya, caranya memperhatikan hal-hal kecil, dan bagaimana ia tetap menjalani hari dengan senyum meski berada di bawah terik matahari. Sore berikutnya, ketika Nadia keluar dari klinik, ia kembali mendapati Raka tersenyum ke arahnya. Kali ini, Nadia menyempatkan diri untuk bertanya, "Kamu kerja di sini sudah lama?" Raka mengangguk.
Hampir 5 tahun, Dok. Saya suka kerja di sini, soalnya banyak orang baik yang sering mampir. Lagi pula, saya nggak terlalu suka kerja di tempat yang terlalu ramai. Nadia mengangguk kecil, lalu memutuskan untuk melanjutkan percakapan. Kamu nggak pernah bosan? Raka tertawa kecil. Suaranya dalam dan menenangkan. Bosan itu pasti, Dok. Tapi kadang, kita harus belajar menikmati apa yang ada, kan? Kalau terlalu banyak mengeluh, hidup malah jadi berat. Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa terasa begitu bermakna bagi Nadia. Ia kembali terdiam sejenak, kemudian mengucapkan terima kasih sebelum masuk ke mobilnya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Nadia dipenuhi oleh sosok Raka. Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, ada sesuatu tentang pria itu yang membuat Nadia merasa nyaman. Senja hari itu seolah menyimpan cerita yang baru saja dimulai, dan Nadia tidak bisa mengabaikan rasa hangat yang perlahan tumbuh di hatinya. Hujan deras mengguyur kota sore itu, menciptakan genangan air di sepanjang jalan dan atap yang berisik oleh tetesan hujan. Langit kelabu membuat suasana terasa murung, dan Nadia yang masih berada di klinik merasa semakin lelah setelah seharian penuh dengan pasien. Ia duduk di ruang tunggu dengan tatapan kosong, menatap layar ponselnya yang menunjukkan jam sudah hampir pukul 6. Sementara itu, di luar klinik, Raka berdiri di bawah atap kecil tempat biasa ia berteduh. Kaosnya sudah sedikit basah terkena cipratan hujan, dan rambutnya tampak lepek. Meski begitu, ia tetap tersenyum menyaksikan anak-anak yang bermain di genangan air dekat parkiran. Raka selalu memiliki cara untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, meski dalam kondisi yang tak selalu nyaman. Ketika hujan mulai mereda, Nadia keluar dari klinik dengan membawa tas selempang kecil. Ia menghela napas panjang begitu melihat mobilnya yang terparkir di sudut area. Saat mendekati mobil, ia mencoba membuka pintu dan menyalakan mesin. Namun, bukannya suara mesin menyala, yang terdengar justru bunyi klik pelan. Ia mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Nadia memijat pelipisnya, frustrasi. Hujan yang belum sepenuhnya reda membuat suasana semakin menyebalkan. Ia mengambil ponselnya untuk mencari bantuan, tapi sinyal di tempat itu rupanya sedang bermasalah. Raka, yang memperhatikan dari kejauhan, berjalan mendekat sambil membawa payung kecil. Kenapa, Dok? Mobilnya nggak mau nyala? Tanyanya ramah. Nadia mendongak, sedikit terkejut melihat Raka di sampingnya. Iya, kayaknya akinya habis. Saya mau telepon bantuan, tapi sinyal nggak ada. Raka tersenyum kecil, lalu memandang mobil itu. Kalau mau, biar saya coba cek. Ya, mungkin masalahnya nggak terlalu serius. Nadia ragu sejenak. Ia tidak yakin apakah Raka tahu banyak tentang mesin mobil. Tapi melihat kesungguhan di matanya, ia akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau kamu yakin bisa bantu. Raka segera mengambil beberapa alat sederhana dari kotak kecil yang biasa ia gunakan untuk memperbaiki motor pengunjung parkir. Di bawah rintik hujan, ia membuka kap mobil dan mulai memeriksa aki. Tangannya yang penuh dengan bekas oli bergerak dengan lincah, menunjukkan bahwa ia memang terbiasa melakukan hal ini. Sementara itu, Nadia berdiri di samping, memegang payung untuk melindungi Raka dari hujan. Ada sesuatu yang menggelitik hatinya saat melihat pria itu begitu serius bekerja. Wajahnya sedikit mengerut karena konsentrasi. Ia menyadari bahwa ini pertama kalinya ia melihat Raka dari dekat dalam waktu yang cukup lama. Sudah berapa lama kamu belajar soal mesin? Tanya Nadia untuk mengisi keheningan. Raka menoleh sekilas, tersenyum. Dari kecil, Dok. Dulu waktu masih tinggal di kampung, saya sering bantu bengkel kecil di dekat rumah. Jadinya, ya, sedikit-sedikit tahu soal mesin. Nadia mengangguk kecil. Kamu tinggal di kota ini sendirian? Iya, Dok. Keluarga saya masih di kampung. Saya kesini cari kerjaan, biar bisa kirim uang buat mereka. Jawab Raka tanpa kehilangan senyumnya. Kadang kangen sih, tapi ya, mau gimana lagi? Hidup memang harus diperjuangkan, kan? Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ia tidak menyangka Raka memiliki cerita yang begitu sederhana namun penuh perjuangan. Sebagai dokter, ia terbiasa mendengar banyak keluhan dari pasien yang merasa hidup mereka sulit. Tapi melihat bagaimana Raka tetap bisa tersenyum meski hidupnya jauh dari kemewahan membuat Nadia merasa ada pelajaran yang bisa ia ambil. Setelah beberapa menit, Raka menutup kap mobil dan menghapus keringat di dahinya. Coba nyalakan lagi, Dok.
ujarnya sambil melangkah mundur. Nadia masuk ke mobil dan memutar kunci. Kali ini, mesin mobil menyala dengan mulus. Ia tersenyum lega. Kamu hebat. Terima kasih banyak. Raka tertawa kecil. Nggak usah berlebihan, Dok. Cuma kebetulan aja masalahnya nggak terlalu sulit. Nadia keluar dari mobil dan mengulurkan tangan. Serius, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya harus menunggu di sini sampai malam. Raka menerima uluran tangannya. Tangannya yang sedikit kasar karena kerja keras terasa kontras dengan tangan lembut Nadia. Mereka saling bertukar senyuman sebelum Nadia menarik tangannya kembali. Kalau gitu, saya pamit dulu, ujar Nadia. Tapi sebelum masuk ke mobil, ia berhenti sejenak. Kamu udah makan? Aku ada bekal lebih di dalam mobil. Kalau kamu mau, aku bisa kasih. Raka terlihat sedikit terkejut. Tapi kemudian ia mengangguk dengan senyum kecil. Wah, terima kasih, Dok. Tapi nggak usah repot-repot. Nggak repot kok. Tunggu sebentar. Nadia mengambil kotak makan dari mobilnya dan menyerahkannya pada Raka. Ini, mungkin nggak seberapa, tapi semoga bisa membantu. Raka menerima kotak itu dengan kedua tangan. Makasih banyak, Dok. Saya beneran nggak nyangka. Nadia hanya tersenyum. Ya sudah, hati-hati ya. Sampai besok. Raka mengangguk dan melambai saat Nadia pergi meninggalkan area parkir. Setelah mobilnya menghilang di tikungan, ia membuka kotak makan itu dan mendapati isinya nasi dengan lauk sederhana. Tapi bagi Raka, perhatian kecil itu terasa begitu berarti. Di sisi lain, selama perjalanan pulang, Nadia tak bisa berhenti memikirkan Raka. Percakapan mereka terasa begitu ringan, tapi juga meninggalkan kesan mendalam. Ada sesuatu tentang pria itu, kesederhanaannya, caranya memandang hidup, dan bagaimana ia selalu menunjukkan ketulusan dalam setiap hal yang ia lakukan. Hujan telah berhenti sepenuhnya, meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan. Di dalam hati Nadia, rasa lelah dan frustrasi yang ia rasakan sebelumnya perlahan tergantikan oleh perasaan hangat yang tak ia pahami sepenuhnya. Di luar dugaan, sore yang basah itu telah menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda. Nadia mulai melihat Raka bukan hanya sebagai tukang parkir yang ramah, tapi sebagai seseorang yang diam-diam memberikan arti baru dalam kesehariannya. Langit sore itu tampak cerah dengan warna oranye dan merah muda yang melukis cakrawala. Setelah beberapa hari hujan deras, akhirnya matahari kembali bersinar, memberikan kehangatan yang sudah lama hilang. Di depan klinik, aktivitas mulai berkurang. Hanya ada beberapa kendaraan yang masih terparkir, dan suasana terasa lebih tenang daripada biasanya. Nadia datang lebih awal dari jadwalnya hari itu. Namun, alih-alih langsung masuk ke klinik, ia memilih untuk duduk di dalam mobil sejenak, memandangi area parkir di depannya. Ia membawa 2 cangkir kopi yang baru saja dibelinya di perjalanan. Di dalam hati, ia memikirkan cara untuk memulai percakapan tanpa terlihat aneh. Raka tampak sibuk menyapu area parkir, mengenakan kaos lamanya yang sudah lusuh dan celana panjang yang tergulung hingga betis. Ia tampak santai, seperti biasa, dengan langkah-langkah yang ringan namun tetap penuh perhatian. Sesekali, ia berhenti untuk melambai pada pengunjung yang hendak pergi, selalu dengan senyuman ramah yang khas. Setelah beberapa menit mengumpulkan keberanian, Nadia akhirnya turun dari mobil dengan membawa 2 cangkir kopi. Ia melangkah mendekati Raka yang sedang membuang sampah ke tempatnya. Raka, panggil Nadia pelan. Pria itu menoleh, sedikit terkejut melihat Nadia berdiri di sana. Oh, Dok, sudah datang? Ada yang bisa saya bantu? Nadia tersenyum sambil mengulurkan salah satu cangkir kopi ke arahnya. Enggak, saya cuma mau kasih ini. Kamu kelihatan sibuk, mungkin kopi bisa sedikit membantu. Raka memandang cangkir itu dengan ragu sejenak, lalu menerimanya dengan kedua tangan. Wah, makasih banyak, Dok. Nggak nyangka bakal dikasih kopi. Kenapa nggak nyangka? Kan kamu yang selalu bikin hari saya lebih mudah. Jawab Nadia sambil tersenyum. Raka terkekeh, menyesap sedikit kopinya. Kopi hitam ya? Pas banget. Saya memang suka yang pahit-pahit. Mereka berdua tertawa kecil, dan Nadia memutuskan untuk duduk di bangku kecil di dekat pohon besar di sudut area parkir. Ia memberi isyarat pada Raka untuk bergabung, dan pria itu menurut, meski tampak sedikit canggung. Jadi, gimana harimu? Tanya Nadia, mencoba memulai obrolan.
Raka mengangkat bahu. Biasa aja, Dok. Nggak terlalu ramai hari ini, jadi nggak terlalu capek. Kalau dokter sendiri, lumayan sibuk, jawab Nadia sambil mengaduk kopinya. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa kerjaan nggak seberat dulu. Kenapa bisa begitu? Tanya Raka sambil menatapnya. Penasaran. Nadia terdiam sejenak, memandangi kopinya. Mungkin karena aku mulai belajar menikmati hal-hal kecil. Seperti sore ini, misalnya. Duduk sambil minum kopi di tempat sederhana seperti ini terasa menyenangkan. Raka mengangguk perlahan. Kadang memang begitu, Dok. Kebahagiaan itu nggak selalu dari hal-hal besar. Kadang cukup duduk santai, ngobrol, atau sekadar lihat matahari terbenam. Kata-kata itu membuat Nadia tersenyum. Ia menatap Raka, melihat pria itu dalam sudut pandang yang baru. Raka, dengan kesederhanaannya, tampak seperti seseorang yang sudah lama mengerti bagaimana caranya hidup bahagia meski dalam keterbatasan. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Dari hal-hal kecil seperti kebiasaan Raka di pagi hari, hingga cerita masa kecil Nadia yang penuh dengan kenangan lucu bersama keluarganya. Nadia menemukan bahwa Raka adalah pendengar yang baik, seseorang yang tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Raka, panggil Nadia pelan setelah beberapa saat. Iya, Dok. Jawab Raka sambil menatapnya. Kenapa kamu selalu tersenyum? Maksudku, aku jarang sekali melihat kamu murung atau marah, padahal pekerjaanmu nggak mudah. Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum lagi. Karena saya percaya, Dok, hidup itu udah cukup sulit. Kalau saya juga nggak tersenyum, siapa lagi yang bakal bikin hari saya lebih ringan? Lagi pula, senyum itu murah, tapi efeknya bisa mahal. Jawaban itu membuat Nadia tertegun. Ada kejujuran dalam ucapan Raka yang membuatnya merasa tersentuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang dengan kehidupan sederhana seperti Raka bisa memiliki pandangan hidup yang begitu dalam. Ketika senja semakin turun, suasana di sekitar mereka berubah menjadi lebih hening. Hanya ada suara angin yang berhembus lembut dan cahaya matahari yang mulai meredup di balik gedung-gedung tinggi. Senja ini indah, ya? Ujar Nadia sambil memandang langit. Iya, Dok, balas Raka dengan suara pelan. Tapi tahu nggak? Senja itu nggak cuma indah karena warnanya. Senja juga indah karena dia sementara. Kita tahu dia bakal hilang sebentar lagi, makanya kita lebih menghargainya. Nadia menoleh, menatap Raka dengan penuh rasa kagum. Kata-kata pria itu begitu sederhana, tapi memiliki makna yang dalam. Dalam diam, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mereka duduk di sana hingga senja benar-benar menghilang, digantikan oleh gemerlap lampu kota. Nadia merasa bahwa waktu berlalu begitu cepat, seolah ia lupa tentang beban pekerjaannya dan dunia luar. Ketika akhirnya Nadia berdiri untuk pamit, ia merasa enggan meninggalkan momen itu. Tapi ia tahu, pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Raka, makasih sudah mau ngobrol. Aku merasa lebih baik hari ini, ujar Nadia sambil tersenyum. Raka mengangguk. Sama-sama, Dok. Kalau ada apa-apa, saya selalu di sini, kok. Nadia masuk ke mobilnya, dan sebelum pergi, ia melambaikan tangan ke arah Raka. Pria itu membalas dengan senyuman hangat, seperti biasa. Saat Nadia melaju pulang, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Raka. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, hari-harinya di klinik tidak akan pernah sama lagi. Di sudut parkiran, Raka berdiri sambil memandangi mobil Nadia yang menghilang di tikungan. Ia menyandarkan diri ke sepeda motornya, menyesap sisa kopi yang diberikan Nadia, lalu tersenyum kecil. Hatinya terasa hangat, seperti senja yang baru saja berlalu.